Perluasan kata. Unit ini adalah lanjutan kedua dari bagian unit guratan pena. Di sini, kita akan mengulas aksara yang pernah muncul sebelumnya. Dengan cara, aksara plus aksara, menghasilkan kosakata. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, saya sarankan agar menyimak terlebih dahulu konten goresan pena sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin lebih memperdalam tentang bahasa Mandarin, Anda bisa menyiapkan buku catatan dan mencatat apa yang ingin diingat. Hari ini, kita akan melihat kata-kata yang muncul di 1-3A dan 2-3B sebelumnya. Pengembangan unit pembentukan kosakata ini, inti utamanya adalah agar teman-teman dapat mengenal lebih banyak kosakata, juga agar dapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kata atau karakter tersebut. Pada dasarnya akan tetap menggunakan karakter yang sudah pernah muncul dalam guratan pena. Seiring bertambahnya jumlah karakter, semakin banyak pula kosakata bahkan kalimat sebagai contoh yang akan muncul nantinya. Kata shang dan kata xia. Selain arti atas dan bawah, makna kata ini juga akan berubah sesuai dengan konten kalimat. Bisa saja sebagai naik dan turun dari suatu tempat. Misalnya, 上楼 naik, menuju ke lantai atas. 上2楼 Naik ke lantai 2. 上下楼 Naik turun tangga. Atau bisa saja sebagai naik turun antara lantai atas dan lantai bawah, tergantung pada konten kalimat. 上下 digunakan sebagai kata kerja, itu juga berarti pergi dan kembali. Tercatat pada tempat-tempat di mana yang harus bolak-balik setiap hari. Misalnya, untuk pergi ke sekolah, bekerja, dan lain-lain. Misalnya, 上下班 di sini, 上 mengartikan berangkat, dan 下 mengartikan pulang dari, lepas dari. Ban adalah tugas, waktu giliran dalam kerja. 上下班 pulang pergi dari kantor. Penjelasan lebih mendalam ada pada unit definisi tentang arti kata. Teman-teman bisa melanjut ke unit tersebut. 大小 Besar dan kecil. 人人 Orang-orang. Setiap orang. Masing-masing. 大人 orang dewasa. 小人 Artinya bukanlah orang kecil atau anak kecil, tepatnya adalah orang keji, orang licik, orang yang bersiasat buruk. 小三 Istilah kata ini digunakan untuk menyindir orang ketiga, mengacu pada wanita yang diasuh oleh pria beristri, termasuk selir. 人上人 Orang kelas atas. Seseorang yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan pandangan jauh ke depan daripada orang rata-rata. 几人 sama dengan kata 几个人 Berapa orang? 大刀 Golok lebar. Kelewang besar.
小刀， pisau kecil, pisau lipat, pisau saku, 人力， tenaga manusia, daya manusia, 人口， jumlah penduduk, 刀口， mata pisau, titik terpenting pada pisau, bagian yang tertajam dari pisau, 一口， dengan sekali menelan, dengan sekali nafas, dengan sekali gigitan, 入口， arti yang pertama adalah masuk ke dalam mulut, tentang makanan. Arti yang kedua adalah pintu masuk. Biasa digunakan di tempat umum seperti stasiun, bandara, atau rumah sakit untuk menunjukkan tanda pintu masuk. 个人， Perorangan, pribadi, 个个， setiap, masing-masing, 一人一个， satu orang satu. Misalnya, satu orang dapat satu. 10000， 10.000. 万人， Jutaan orang. menunjukkan jumlah orang yang banyak. 几万， Dalam kalimat tanya, artinya adalah berapa puluh ribu. Dalam kalimat pernyataan, artinya menjadi beberapa puluh ribu. 几万个， menyatakan jumlah. Puluhan ribu, 3万人， 30.000 orang. 万一， Kalau-kalau, andai kata, jika sekiranya, untuk berjaga-jaga. 万万， Dipakai dalam kalimat pengingkaran. Artinya, sama sekali, mutlak. 我万万没想到， Artinya, aku sama sekali tak menyangka. 上上， Yang terbaik, untuk prestasi seseorang dalam kantor, atau untuk penilaian hasil produk. Terutama pada nilai rapot, dan pada ramalan nasib keberuntungan. 下下， Yang terpuruk, 上上下下， artinya bukanlah atas-atas dan bawah-bawah. Bisa dipahami sebagai gerakan turun naik berulang kali. Juga untuk menyatakan senior dan junior, terutama dalam keluarga, artinya menunjukkan generasi tua dan yang muda. Dari orang tua penutur hingga anak-anak penutur. 大大， Besar-besar. Diartikan sangat dan luar biasa. Digunakan dalam kalimat untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat membawakan keuntungan, kemajuan, peningkatan, keberhasilan, atau kerugian, penggangguan, dan lain sebagainya. 小小， Lebih sering digunakan untuk mengekspresikan kecil untuk dunia, usia, topik, dan urusan. 大大小小， Kata ini
sering digunakan untuk menggambarkan urusan besar dan kecil. Shang shang, xia xia, da da, xiao xiao. Gabungan kata ini mencakup generasi tua dan yang muda, dari hal-hal besar seperti pernikahan dan pemakaman hingga hal-hal kecil seperti keperluan dapur. Lebih sering muncul dalam kalimat ketika seseorang ingin menyampaikan bahwa betapa berat bebannya dalam keluarga. Pengembangan unit pembentukan kosakata ini, inti utamanya adalah agar teman-teman dapat mengenal lebih banyak kosakata, juga agar dapat pemahaman yang lebih mendalam tentang kata atau karakter tersebut. Pada dasarnya akan tetap menggunakan karakter yang sudah pernah muncul dalam guratan pena. Seiring bertambahnya jumlah karakter, semakin banyak pula kosakata bahkan kalimat sebagai contoh yang akan muncul nantinya. Semoga bermanfaat. Itu saja untuk hari ini, sampai jumpa dalam video selanjutnya.